Kreativitas di dalam penulisan cerpen. Faiz Adityan. Suatu ketika, saat kamu akan menulis sebuah cerpen, kerap kali kamu mengalami kebingungan untuk menuliskan apa. Padahal, di dalam hatimu ingin sekali menuliskan sebuah cerpen. Namun, otakmu menolak lantaran tidak ada gagasan atau ide yang akan kamu tuliskan. Atau bisa pula ketika kamu sudah menuliskan sebuah cerita, di tengah jalan terhenti lantaran kehabisan ide, merasa ceritanya tidak nyambung, tidak percaya diri dengan tulisanmu sendiri, atau hal-hal lain yang semua itu bisa saja terjadi. Menulis memang sangat membutuhkan sebuah kreativitas. Ibarat sebuah sepeda motor, kreativitas adalah bahan bakar yang menjadikan mesin sepeda motor menjadi hidup dan bisa berjalan. Permasalahan tersebut kerap kali dialami oleh seseorang ketika akan menulis cerpen. Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul. Misalnya saja karena kurangnya bahan bacaan, perbendaharaan kata, konsep berpikir yang tidak sistematis, dan ketidakmampuan seseorang untuk menangkap sebuah realitas yang disuguhkan di dalam kehidupan. Banyak sekali faktor yang bisa memunculkan kreativitas. Yang paling mudah dijumpai adalah lingkungan tempat tinggal. Saya sendiri banyak belajar dari kehidupan sekitar, menangkap sebuah peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan sebuah ide atau gagasan. Berangkat dari situlah, kreativitas kerap kali terlatih, didukung dengan membaca dan faktor-faktor lainnya. Dari proses tersebutlah, yang menjadikan sebuah karya sastra, dalam hal ini cerpen, terlahir dari sebuah realitas di dalam kehidupan yang menandakan bahwa tidak ada karya sastra yang terlahir dari ruang hampa. Dari sisi lain, cerpen juga merupakan sebuah bentuk kejujuran dalam hidup. Misalnya, cerpen-cerpen Gusmus, Ahmad Tohari, Triyanto Triwikromo, Jenar Maesa Ayu, dan lain sebagainya. Saya rasa penulis-penulis besar tersebut adalah orang yang pandai dan lihai menangkap sebuah realitas kehidupan di sekitar mereka. Banyak wacana-wacana sosial seperti ketidakadilan, korupsi, kritikan, dan lain sebagainya yang menjadi sebuah ide pokok seorang penulis. Hal tersebut menjadi objek sasaran seorang penulis yang disampaikan dalam sebuah cerpen. Berangkat dari aspek inilah, seorang penulis pastinya memiliki kegelisahan di dalam batinnya. Ada hal yang membuatnya tergerak untuk menuliskan sebuah cerita. Kegelisahan atau keresahan inilah yang dituangkan di dalam cerpen sebagai bentuk panggilan jiwa terhadap suatu realitas yang mereka hadapi. Membaca cerpen-cerpen karya beliau, ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Pertama, kelancaran atau ketersinambungan dalam menghasilkan banyak gagasan. Kedua, keluasan terhadap mengemukakan bermacam-macam pemecahan sebuah masalah. Ketiga, kemampuan menjaga orisinalitas dalam membuat gagasan yang asli sekaligus tidak klise. Keempat, kemampuan menguraikan sesuatu secara rinci. Kelima, kemampuan melakukan peninjauan sebuah persoalan berdasarkan sudut pandang si penulis yang berbeda dengan penulis lain atau orang pada umumnya. Mulai dari sinilah, seorang pembaca akan mengetahui betapa kreatifnya seorang cerpenis ketika menuliskan sebuah permasalahan hidup atau pengalaman hidup di dalam tulisannya. Mungkin pula, cara ini bisa memicu kita untuk melahirkan sebuah gagasan sekaligus melatih kita berpikir kreatif. Dimulai dari kebiasaan membaca banyak karya cerpenis Indonesia. Saya sendiri banyak belajar mengasah kreativitas. Kebanyakan cerpen-cerpen yang dimuat di media cetak
memiliki satu sisi yang sangat menarik. Dari sisi-sisi tersebutlah yang saya petik menjadi sebuah hikmah untuk belajar menulis cerpen. Memang pada mulanya akan seperti terpengaruh dengan cerpen yang saya baca. Namun, lama-kelamaan akan menemukan gaya tersendiri di dalam cerpen saya.